Secara administratif, Kediri termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebuah wilayah yang sangat subur, karena wilayah Kediri notabene berada di sekitar Gunung Kelut. Selain terkenal dengan buminya yang gemah ripah Loh Jinawi, Kediri juga sangat kental dengan nuansa mitosnya. Ada sejumlah mitos di kota Kediri yang sangat mengakar pada masyarakatnya. Bahkan, salah satu mitosnya menyebut bahwa jika presiden sampai ke kota ini, ia memiliki potensi besar untuk lengser dari jabatannya. Kota Kediri adalah kota tertua ketiga di Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan menguasai Nusantara. Itulah sebabnya, kota ini disebut sebagai kota sakral karena memiliki banyak peninggalan artefak, hingga cerita mitos dan misteri yang berkaitan erat dengan kerajaan Kediri. Sampai sekarang warga masih percaya dengan cerita mitos tersebut dan terus melestarikannya secara turun-temurun. Dari banyaknya cerita mitos dan kutukan yang diyakini berasal dari zaman Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Kediri, hanya beberapa cerita mitos kota Kediri yang paling dipercaya oleh masyarakat. 1. Mitos piramida terpendam. Gunung Klotok adalah salah satu gunung di kota Kediri yang menyimpan kisah misteri karena memiliki bentuk seperti piramida. Konon katanya, di balik gunung tersebut ada sebuah peninggalan prasejarah berupa piramida yang menyerupai candi. Hingga saat ini masih belum diketahui kebenarannya. Tapi secara kasat mata, Gunung Klotok memang memiliki bentuk yang mirip seperti piramida. 2. Mitos larangan warga Kediri menikah dengan warga Lamongan. Kepercayaan ini berawal dari kisah dua putri kembar dari Adipati Kediri yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang memohon untuk dinikahkan dengan putra kembar Bupati Lamongan. Tapi sayangnya, pernikahan gagal dan berakhir dengan peperangan antar kerajaan Kediri dan Lamongan. Bupati Lamongan meninggal dunia dalam peperangan itu. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia memberi pesan sekaligus kutukan bahwa anak cucunya tidak boleh menikah dengan warga Kediri. 3. Mitos ramalan Jayabaya. Orang Jawa memiliki satu ramalan yang paling dipercaya hingga saat ini, yaitu ramalan Jayabaya di kitab Musarar yang ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri, yaitu Jayabaya. Kitab yang berisi tulisan itu disebut berisi beberapa ramalan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Salah satu ramalan yang telah terbukti adalah tanah Jawa berkalung besi, yang ditafsirkan dengan keberadaan rel kereta api yang mengelilingi tanah Jawa. Ramalan yang terbukti selanjutnya adalah kejajahan Sakumur Jagung karo Wong Cebol. Perkiraan ini diyakini terbukti karena Indonesia terjajah oleh Jepang. 4. Mitos buaya putih di aliran Sungai Brantas. Di kota Kediri terdapat sebuah sungai yang sudah ada sejak zaman Empu Sendok, yaitu Sungai Brantas. Sejak masa Mataram kuno, sungai itu disebut sering meminta tumbal atau korban manusia. Mitos ini semakin diperkuat dengan banyaknya kabar di mana orang tiba-tiba menghilang di Sungai Brantas. Bukan karena tenggelam, mereka meyakini buaya putih menjadi penyebab hilangnya orang-orang di sungai. 5. Mitos larangan bagi kepala negara memasuki kota Kediri. Mitos terakhir adalah kutukan kehilangan jabatan yang hanya berlaku untuk kepala negara yang berkunjung ke kota Kediri. Literatur yang dipercaya memuat kutukan tersebut adalah Babat Hadiri, sebuah manuskrip kuno karangan Mas Ngabei Purbawijaya yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri. Sedangkan versi zaman kerajaan Kalingga dimulai saat Kartikeya Singha, suami Ratu Shima, membuat buku Dharma Sastra yang berisi 119 pasal hukum pidana pertama di Nusantara. Saat menyusun kitab, Kartikeya Singha memberikan kutukan yang berbunyi, siapa kepala negara yang memiliki jabatan tinggi yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Kutukan itu ditafsirkan bahwa posisi kekuasaan tertinggi, presiden, akan segera lengser jika berani singgah ke Kediri. Hingga saat ini, kutukan ini masih dipercaya masyarakat. Sebab Presiden Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur langsung lengser setelah datang ke kota Kediri. B.J. Habibie tidak lanjut karena masa tugasnya sudah habis dan tidak ikut pemilu 1999.
Sedangkan Soeharto yang menjabat selama 32 tahun, baru pertama kali menginjakkan kaki di Kediri, langsung lengser pada 1998. Tapi hebatnya, mitos itu dipatahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil mengunjungi Kediri 2 kali pada 2007 dan 2014 lalu.